Halo, kembali lagi di channel LOA. Kali ini kita akan bahas tentang bab bilangan. Ya, sekali lagi. Kali ini kita akan bahas tentang bab bilangan. Langsung saja, di sini yang akan kita bahas adalah bilangan bulat. Ya. Tapi sebelum ke bilangan bulat, seperti biasa nih, kita review dulu. Ya, kita review dulu. Di sini ada bilangan asli, bilangan cacah, dan bilangan bulat itu sendiri. Ya. Oke, nah jenis bilangan ini LOA yakin teman-teman udah pernah dapat di SD ya. SD kelas 3 atau enggak kelas 4 nih ya kalau masih ingat. Nah, bilangan asli itu ya. Bilangan asli itu sebenarnya startnya dari berapa sih ya. Kemudian bilangan cacah itu startnya dari berapa sih? Nah, bilangan bulat juga startnya dari berapa? Oke, kita langsung ke bilangan asli dulu ya. Bilangan asli itu startnya dari mana atau mulainya ya? Mulainya dari angka berapa? Yuk, ada yang ingat nggak? Mulainya, bilangan asli itu mulai dari angka. Iya, ada yang benar jawabnya. Angka 1 ya. Jadi kita tulis angka 1. Kemudian ada 2, 3, 4, dan seterusnya sampai dengan tak hingga ya teman-teman ya. Jadi bilangan asli itu startnya dari angka 1 ya. Angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, di sini sampai 4 saja ditulisnya. Teman-teman boleh menuliskannya sampai 5, 6, koma, titik-titik seperti itu boleh. Ya, jadi bilangan asli itu mulainya sekali lagi dari angka 1. Kemudian kita ke bilangan cacah nih. Bilangan cacah, ayo. Kalau bilangan cacah mulainya dari mana? Bilangan cacah ini mulainya dari dari 0 ya. Kita tulis 0. Mau masuk nih. Terus ada bilangan berapa lagi? Iya, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai dengan bilangan tak hingga ya. Jadi 0 ya. Bilangan cacah itu dimulai dari angka 0 ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekali lagi, bilangan cacah itu dimulai dari 0 ya. Sisanya itu ya bilangan asli ya. Jadi 1, 2, 3, 4 tuh. Itu masuk di bilangan cacah. Yang membedakan adalah bilangan asli itu mulai dari angka 1, bilangan cacah mulai dari angka 0 ya. Oke, lanjut ke bilangan bulat. Ayo, kalau bilangan bulat gimana? Mulainya dari mana? Iya, ada yang jawab tuh. Ya, oke deh. 0 masuk ya. Kita tulis 0 ya. 0 masuk. Terus 1 juga masuk ya. 2 masuk. Oke, 3, 4, dan seterusnya. Bener ya. Jadi 0, kemudian 1, 2, 3, 4, dan seterusnya itu masuk di bilangan bulat. Tapi jangan lupa nih ya. Si bilangan bulat ini punya angka negatif ya, negatif 1 ya. Jadi bilangan bulat ini punya angka negatif 1. Kemudian negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya sampai dengan angka tak hingga atau bilangan tak hingga ya. Jadi bilangan bulat itu ya, sekali lagi bilangan bulat itu 0 masuk ya. Di bilangan cacah di sini masuk, bilangan asli masuk, tapi jangan lupa di bilangan bulat itu ada negatifnya nih ya, si negatif ini ya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya sampai dengan tak hingga. Oke, biar gampang, kita langsung ke, nah ini ya temen ya, ke garis bilangannya ya, agar lebih kebayang gimana sih. Nah, seperti ini garis bilangannya nih ya, coba teman-teman amati dulu. Ini maksudnya asli, ini bilangan asli ya, bilangan asli, kemudian bilangan cacah, dan bilangan bulat. Kita buat garis bilangannya seperti ini teman-teman. Ya. Oke, kalau sudah, sekarang tadi kan bilangan asli itu dimulai dari angka berapa tadi? Masih ingat ya? Iya, dari 1 sini kan? Ya. Oke, dari sini ya. Jadi kita buat seperti ini teman-teman. Nah, garis seperti ini. Oke. Jika sudah, kita beri arsiran di sini ya teman-teman ya. Nah, ini untuk memudahkan nih. Jadi bilangan asli itu dimulai dari angka 1, kemudian ke kanan nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya sampai dengan tak hingga. Lalu bilangan cacah. Bilangan cacah tadi dimulai dari angka berapa? Yuk, bilangan cacah. Iya, masih ingat dimulai dari angka 0 ini ya teman-teman ya. Dari angka 0 ini.
Nah, kemudian kita buat garis ke sana nih, teman-teman. Kita buat garis panah seperti ini. Kemudian kita arsir sama, kita beri arsiran. Nah, ini untuk memudahkan nih, bilangan cacah berarti dimulai dari mana? Angka 0 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai dengan tak hingga. Oke, di sini sampai dengan 10, karena batasnya di sini sampai 10, ya kita buatnya sampai 10 sini, kemudian sampai sana nih, tak hingga ya. Kemudian bilangan bulat. Nah, kalau bilangan bulat gimana buat garis bilangannya? Bilangan bulat. Ya, gampang aja ya. Kita buat karena di sini 0 masuk, 1 masuk, negatif 1 masuk, kita buatnya ya dari sini sampai ujung sini. Nah, kita garis nih, kita buat garis seperti ini. Nah, panahnya ada 2 di sini ya. Karena ke sana tak hingga dan ke kanan tak hingga dan ke kiri juga tak hingga. Kemudian kita buat arsiran di sini, teman-teman. Ya, kita buat arsiran seperti ini. Nah, jadi bilangan bulat tuh garis bilangnya seperti ini ya. Oke, mudah ya teman-teman ya. Oke, jika sudah paham ya tentang bilangan asli, bilangan caca, dan bilangan bulat, sekarang kita akan coba ke penggambaran bilangan bulat dengan kalimat ya teman-teman ya. Penggambaran bilangan bulat dengan kalimat nih. Contoh, nomor 1, kakak berada di ketinggian 150 meter dari permukaan laut. Ya, berarti gimana nih maksudnya nih? Cara nulisnya gimana nih? Kakak berada di ketinggian 150 meter dari permukaan laut. Ya. Nah, sekarang kalau kakak berada di ketinggian ini ya, permukaan laut. Nah, ini ya, permukaan laut ini. Batas atau titik nolnya itu ada di permukaan laut, ya kan? Jadi batasnya itu kan berarti kan ada di permukaan lautnya kan? Titik nolnya, ya. Jadi gini, kakak berada di ketinggian 150 meter dari permukaan laut. Ya. Misal kita ilustrasikan seperti ini ya, teman-teman ya. Ini permukaan lautnya, ya. Kemudian di sini kan kita ibaratkan ini airnya gitu aja ya. Lautnya. Nah, kemudian di sini misal di sini bukit, teman-teman. Nah, di sini ini bukit, ya. Ini bukit. Nah, berarti ini permukaannya ya. Berarti batas nolnya di mana? Di sini, ya kan? Nah, batas nolnya di sini. Nah, ini kan permukaannya, dari permukaan laut. Berarti kakak di sini berada di atasnya, ya kan? Berada di ketinggian. Nah, berarti kan ke sini, ya kan? Garisnya kita hapus dulu. Kita ganti warna dulu, teman-teman. Warna putih. Nah, berarti kan ke sini, ya kan? Nah, di sini kakak berada di ketinggian 150 ya. 150 meter. Berarti angkanya kan positif ya. Berarti di sini kita tulis 150 meter. Nah, di sini kan ada positif. Nah, positifnya tidak perlu kita tuliskan ya. Positifnya tidak perlu kita tuliskan. Kita cukup tuliskan 150-nya saja. Dan berarti jawabannya adalah 150 meter. Ini adalah penggambaran bilangan bulat dengan kalimat ya. Jadi penggambaran bilangan bulat dengan kalimat itu misalnya ada kalimat kakak berada di ketinggian 150 meter dari permukaan laut, berarti cara nulisnya gimana bilangannya? Nah, ini kan positif 150 meter. Jadi positifnya tidak perlu kita ikutkan ya, tandanya positif tadi. Cukup dituliskan dengan 150 meternya aja. Terus lanjut nih ke nomor 2. Reno naik lift 5 lantai dari lantai dasar. Ya. Reno naik lift 5 lantai dari lantai dasar. Coba kita gambarkannya gimana berarti? Oke, kita buat dulu seperti ini misalnya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini kan Reno naik lift ya kan. Titik nolnya itu berarti di lantai dasar ya kan. Ini misalnya di sini adalah lantai dasarnya, ini titik nolnya. Oke, di sini titik nolnya nih ya. Berarti kalau naik ke lantai 5 ya, kita ilustrasikan di sini. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita naik ke lantai 5 ya, dari lantai dasar ke lantai 5 menggunakan lift ya kan. 1, 2, 3, 4,
5. Nah, berarti gimana nulisnya? Nulisnya berarti kan positif 5, ya kan? Positif 5. Jadi, jawabannya ya 5 aja. Positifnya tidak perlu kita tuliskan, ya. Jadi, jawabannya 5. Penulisan bilangannya adalah berarti 5. Reno naik lift 5 lantai dari lantai dasar. Berarti kan Reno berada di lantai 5. Cukup tuliskan angka 5-nya saja, ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada latihan nih. Tulislah dalam bentuk angkanya. Ya, kalau di slide sebelumnya ini adalah contoh, ya. Contoh penggambaran bilangan bulat dengan kalimat. Sekarang kita ke latihannya, ya. Sekali lagi, tulislah dalam bentuk angkanya. Nomor 1. Temperatur AC ruang tamu adalah 17 derajat Celcius di bawah 0, ya. Berarti kalau di bawah 0, ya, ini ada kata kuncinya apa, teman-teman? Di bawah 0, ya kan? Nah, berarti kalau di bawah 0 gimana sih kalau di bawah 0? Kalau bilangan bulat tadi, kan kalau bilangan bulat tadi kan 0 itu kan masuk, ya kan? Kemudian 1 masuk, ya. Kemudian 2 juga masuk, ya. Terus di sini kan ada nih negatifnya, dia kan punya angka negatif, ya. Dan di sini kan apa namanya? Si bilangan bulat itu, ya. Bilangan bulat itu kan ada yang positif, ya kan, ada yang plus, kemudian ada yang negatif. Kalau 0 berarti kan netral gitu kan. Nah, kalau di sini berarti gimana nih? Temperatur AC ruang tamu adalah 17 derajat Celcius di bawah 0. Di bawah 0. Nah, berarti nulisnya gimana? Iya, bener ya. Jadi, nulisnya di sini adalah negatif 17 ya, karena di bawah 0 ya. Oke, lanjut nomor 2. Keadaan kapal selam sekarang yaitu 60 meter di bawah permukaan laut. Nah, kalau di bawah permukaan laut, berarti nulisnya gimana nih? Gampang nih. Ayo, siapa yang bisa? Oke, bener ya. Jawabannya bener kan di bawah permukaan laut. Kalau di atas itu positif, ya kan? Kalau di bawah permukaan berarti kan nih negatif berapa? 60 ya, negatif 60. Seperti itu. Oke, lanjut. Nomor 3, toko sepatu. Nah, toko sepatu Kiano bulan ini rugi 2 juta rupiah. Ayo, kalau rugi 2 juta rupiah. Berarti penulisannya gimana nih? Toko sepatu Kiano bulan ini rugi 2 juta rupiah. Kalau untung kan plus ya. Kalau untung kan plus. Nah, kalau rugi kan berarti minus kan ya. Kita tulis minus ya. Minusnya berapa di sini? 2 juta rupiah. Kita tulis angkanya. P berapa? 2 juta ya. Oke, di sini kita tulis 2 juta rupiah seperti ini ya. Karena ini pakai kursor jadi sulit sekali nulisnya, jadi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Teman-teman bisa nulis lebih bagus lagi ya dari ini ya. Ini sebenarnya udah bagus banget nih. Nah, negatif 2 juta rupiah. Oke, nomor 4. Aku berjalan mundur 3 langkah. Ayo, kalau aku berjalan mundur 3 langkah. Biasanya kalau kita berjalan itu kan maju ya. Misalnya ke sana itu maju ya. Ke sana itu maju ke kanan ya. Kita maju 1, 2, 3. Itu maju itu kan berarti positif ya. Kalau kita nggak berjalan kan berarti 0 ya kan. Karena kita nggak jalan. Nah, kalau kita mundur ya, kita mundur ke sini. Kita ganti dulu mundur. Nah, kalau kita mundur 3 langkah, 1, 2, 3. Nah, berarti kalau mundur kan negatif ya. Berarti kalau aku berjalan mundur 3 langkah, jadi tulisannya adalah negatif 3 ya kan. Negatif 3 jawabannya. Oke, seperti itu teman-teman. Lanjut lagi yuk. Nah, di sini ada gambar apa nih? Gambar gedung ya kan. Gambar gedung. Nah, di sini ada soal nih. Aku sedang berada di lantai dasar sebuah gedung. Lantai dasar sebuah gedung. Aku naik lift dan menekan angka 19. Titik nih, titik ya.
Setelah itu, aku turun 2 lantai. Di lantai berapakah aku sekarang? Ayo, berapa jawabannya? Coba teman-teman hitung dulu, berapa? Ayo. Gimana nih cara ngerjainnya? Ini soal pemecahan masalah mudah sekali ya teman-teman ya. Jadi, caranya adalah gimana? Ayo, sebelum dijawab, coba di pause dulu, teman-teman hitung dulu. Oke, sudah dihitung? Kita bahas bersama nih. Aku sedang berada di lantai dasar sebuah gedung. Berarti kan ini kan gedungnya kan tinggi banget ya teman-teman ya. Nah, kemudian kan naik 19. Naik maksudnya ke angka 19 ya. Jadi dari 0 ya. Gini ya. Sini dari 0 naik ke 19 ya. Setelah itu aku turun ya. Turun 2 lantai ya. Berarti kita ke sini nih. 1, 2 ya. Kalau sini 19, 18 berarti sini 7, 17 ya kan. Berarti di lantai berapa aku sekarang? Berarti di lantai berapa? Iya ya, jawabannya adalah lantai 17. Nah, ini di lantai sini teman-teman. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Mudah ya teman-teman ya, jika ada soal tentang bilangan bulat, cara penyelesaiannya sebenarnya secara penalaran ya. Oke, lanjut nih. Di sini ada gambar apa nih? Kursi di sebuah taman nih. Oke, Bella, ya ini soalnya nih. Bella sedang berada di sebuah taman. Dia berjalan 20 langkah ke depan, lalu 2 langkah lagi ke depan, dan mundur 3 langkah. Nah, 7 langkah maksudnya. Berapakah jarak Bella dari tempat semula? Tanda tanya. Ya, berarti gimana nih penyelesaiannya? Ayo, di pause dulu, coba dikerjakan dulu. Ini mudah banget nih penyelesaiannya. Bella sedang berada di sebuah taman. Dia berjalan 20 langkah ke depan ya. Misal di sini ada sebuah taman. Oke, di sini titiknya ya. Kemudian dia berapa tuh? Berjalan. Coba berjalan 20 langkah sampai sini. Sampai sini nih adalah 20 langkah ya. 20 langkah. Kemudian dia berjalan lagi ya kan. Lalu 2 langkah lagi ke depan. Oke, berarti 1, 2. Berarti ada di langkah kedua. 1, 2. Ditambah 2 berarti 22 ya. Oke, lalu dia mundur ya. Mundur lagi 7 langkah. Coba dihitung kalau mundurnya 7 langkah berarti gimana? Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, berarti 22 kurangi 7 berapa? Ayo. Ayo berapa? Kalau nggak bisa, ayo berapa jawabannya? Iya, jawabannya adalah 15 ya. Berarti dia ada di 15 ya teman-teman ya. Coba misalnya di sini ya 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 5 ya, 16, 15 ya. Jadi jarak Bella dari tempat semula itu adalah 15 jawabannya ya teman-teman ya. Jadi dia ada di langkah ke-15 dari soal ini ya. Oke, seperti itu cara mengerjakannya ya teman-teman ya. Cukup mudah sebenarnya untuk materi bilangan bulat dalam penggambaran kalimat ya teman-teman ya. Dalam penggambaran kalimat. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya video dari LOA. Terima kasih sudah menonton video ini. Atau mungkin teman-teman masih ada yang bingung, teman-teman bisa komen di bawah ya. Mungkin teman-teman masih bingung di bilangan bulat atau di bilangan cacah atau di bilangan asli ya. Cara membedakannya bisa komen di bawah. Kalau sudah tahu boleh juga komen ya. Nah, oke. Jika video ini bermanfaat juga, jangan lupa teman-teman like ya. Teman-teman like. Nah, di sini kok kursornya itu dibuat mainan ya, karena di sini kan kursornya ini tidak bisa untuk menulis yang apa ya, secara seperti di papan tulis gitu ya teman-teman. Jadi ini sembari latihan menulis di slide ini ya.
Oke, demikian video dari LOA. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa sekali lagi bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, like, comment, and share ke teman-temannya. Oke.